Wabarakatuh. Tabi pun. Ya Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia, tetap di rubrik yang sama, bincang UMKM ya. Untuk sore hari ini, tanggal berapa nih Bun? Tanggal 5, Iya. hari Sabtu. Bener tanggal 5? 6 atau 5? 5 ya? 5 deh. Ya ini udah masuk di Maret nih Tribuners, di 5 Maret 2022, nggak kerasa ya, udah Maret aja Bun. Nah ini di segmen kali ini kita bakal bincang-bincang sama ownernya Mayang Sari Bakery. Ini legend banget lah, udah banyak yang tahu apa sih yang khas dari Mayang Sari ini kalau nggak bolennya gitu kan. Nah di sini udah ada ownernya namanya Bunda Evrianti dan biasa kita panggil Bunda Evi. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bun? Alhamdulillah kabarnya baik. Bener-bener cantik ya aslinya ternyata. Biasanya kita sering nyapa itu lewat telepon aja, kini kita bisa bincang langsung. Meskipun pandemi COVID-19 kita tetap jaga prokes ya Tribuners, kita lepas masker pada saat proses wawancara aja. Nanti setelah ini kita pakai masker lagi. Jaraknya juga udah berjarak nih Tribuners. Sudah 1 meter ya? Iya. Nah sebelum kita ulas lebih jauh terkait Mayang Sari Bakery, boleh diceritain dulu nih Bun, awal mulanya Bunda ini bisa berkecimpung di dunia perkuehan. Oke. Awal bulannya Mayang Sari itu di tahun 2006. Wah, udah lama sekali 2006 Tribuners. Iya, 2006 awal. Di mana waktu itu saya sudah 1 tahun berhenti bekerja. Oh, jadi sempat bekerja? Sempat bekerja di sebagai tempat sekretaris di salah satu perusahaan swasta. Sempat jadi karyawan Tribuners sebelum akhirnya jadi owner. Yes. Kemudian selama 1 tahun saya berhenti bekerja, saya memulai usaha di bidang makanan yang sebelumnya sama sekali belum pernah saya geluti. Gitu. Jadi kayak semacam yang gambling ya, gitu. Jadi tapi memang waktu itu kita masih sistemnya kerjasama karena memang saya sama sekali bukan orang perbakingan, maksudnya memang saya tidak ada basic sama sekali di kuliner, tapi memang saya punya partner kerja yang memang sudah puluhan tahun usaha di bidang pastry, pisang bolen, yang memang pisang bolen itu sangat terkenal asalnya dari Bandung dan dia memang chef dari Bandung yang memang kita kerjasama itu. Nah Tribuners, ternyata untuk memulai usaha tuh nggak harus kita bisa untuk usaha itu gitu ya. Yes. Jadi nih basicnya punya partner yang memang cocok nih, bisa untuk bikin pastry dan juga aneka bolen ya. Sampai akhirnya bisa bareng-bareng kerjasama sebelum akhirnya di-handle sendiri ya Bun? Iya, akhirnya aku handle sendiri itu mulai tahun 2017. Jadi kita kerjasama hanya sekitar 2 tahun, selebihnya aku pegang sendiri sampai saat ini. Nah ini kalau boleh dibocorin nih Bun, berarti kan kita nggak ada basic skill sama sekali untuk perbakingan tadi? Tidak ada. Gimana bisa sampai akhirnya yakin nih untuk megang sendiri? Jadi waktu di tahun 2016 itu saya mulai usaha pisang bolen. Awalnya itu kita buka toko, tapi kita cuma jual hanya pisang bolen saja gitu kan. Terus ada pesanan, kebetulan waktu itu pesanannya dari GMP dari Gunung Madu ya, waktu itu banyak sekali pesanannya sampai puluhan ribu kotak. Itu kita kewalahan gara-gara kita memenuhi pesanan itu, kita sampai tokonya ditutup selama 3 hari karena kita hanya jual pisang bolen, saat itu tidak ada produk lain. Jadi saat pisang bolen itu ada pesanan, toko kita kosong, nggak ada yang kita jual gitu. Sampai akhirnya dari situ mulai terpikir kalau saya harus mulai belajar, mulai sekolah. Itu di tahun 2017 awal, baru saya berangkat untuk sekolah, untuk kursus ke Bandung, ke Jakarta, kemana aja ada kursus kue tuh saya datengin. Sampai sekarang sih masih terus belajar. Masih terus belajar. Termasuk jadi jurunya juga nggak? Maksudnya kita yang ngajarin juga nggak pada akhirnya? Iya, pada akhirnya. Jadi kebetulan di 2018 saya kenalan dengan mama yang sekarang jadi mama angkat saya. Mungkin sudah sangat terkenal ya kalau di Lampung ya, itu dengan Nyonya Nah ini Yohanatan. Contoh produk yang di display ini adalah bolen ya Bun? Ya ini stick roll namanya. Oh ini stick roll. Ya.
Oke. Ini bolen durian. Oh, stick roll lebih ke panjang agaan ya bentuknya? Iya, karena kalau stick roll itu dia hanya isinya coklat batangan aja atau keju batangan, jadi tanpa pisang. Oke, bisa dilanjut lagi Bun? Oke, 2018 itu saya kenal dengan yang sekarang akhirnya menjadi mama angkat saya, itu dengan Nyonya Tan, yang memang kalau di Lampung itu terkenal sebagai ibunya perbakingan kursus masak Nyonya Tan. Ya. Itu saya kenalan sama mama, kebetulan mama banyak sekali mengajarkan ilmu-ilmunya ke saya, jadinya banyak sekali juga yang saya dapat ilmu dari mama. Jadi tapi saya tetap berkolaborasi dengan guru-guru yang lain juga, jadi banyak guru tapi tetap intinya sih mama yang lebih banyak bawel ya kalau ngajarin. Evi ada produk baru nih, kamu pelajarin. Evi kamu mama ada produk baru nih, kamu cari tahu gitu kan. Pokoknya mama tetap yang support sih sampai saat ini. Itulah yang membuat produk dari Mayang Sari itu kian variasi. Iya. Kebetulan juga mama saya kan memang kalau mama kandung memang juga sebenarnya dari nenek juga suka sekali terima pesanan. Cuman karena kita waktu itu belum minat. Jadi cuman ma pengen bikin ini yuk gitu. Tapi selebihnya itu mama udah beliin bahan-bahannya, yang bikin mama akunya tuh pergi main gitu. Tapi memang bakat itu sebenarnya sudah ada. Orang tua itu udah punya juga. Iya, memang ada turunan juga, tapi itu tidak disadarinya setelah saya mulai ikut sekolah dan kursus gitu. Jadi begitu sekolah dan kursus dilihat dari hasil apa yang kita buat itu ternyata bagus dan diminati oleh masyarakat itu gitu. Dia jadi berarti passionnya ada passionnya gitu kan? ada. Terus dari situ saya mulai ada rasa bangga ya, oh ternyata yang aku buat ini laku ya gitu. Ternyata pasar suka gitu ternyata kan? pasar suka ya gitu. Akhirnya dari situ aku mulai terpacu untuk aku harus pengen belajar lagi deh gitu. Itu akhirnya dari situ terciptalah produk-produk baru yang akhirnya berkembang, varian-variannya jadi lebih banyak sekarang, nggak hanya jual pisang bolen saja. Kalau boleh dikalkulasi berapa produk nih totalnya Bun yang udah lahir dari Mayang Sari? Wah, banyak banget ya, karena belasan apa malah puluhan ratusan gitu? udah kalau mau dihitung per item ya mungkin udah ratusan ya. Cuman kalau yang dijual di toko itu memang hanya beberapa yang memang diminati gitu. Selebihnya orang pesen gitu ya? Selebihnya orang pesen, karena kayak misalnya jajanan pasar aku memang tidak terfokus ke situ. Tapi ketika orang pesen misalnya kayak kue tampahan atau snack box kita bikinin. Bisa. Palu gada, apa lu mau gue ada? Yes, apa lu mau gue ada. Iya, Tribuners. Nah, ini salah satu kiat sukses juga loh bagi Anda Tribuners. Jadi jangan takut karena nggak punya basic terus mundur duluan. Ini salah satu sosok yang membuktikan bahwa segala sesuatu tuh bisa dimulai dari belajar. Nah, dan belajarnya itu terus loh Tribuners, dari 2006 sampai sekarang 2022 masih terus belajar loh. Melahirkan beragam inovasi produk. Nah, ini salah satu, bukan salah satu ya, beberapa sebagian. Sebenarnya masih ada, cuman karena mejanya kecil, jadi kita nggak pajang semua. Mejanya ini nggak bisa mengcover ini sepertinya. Nah, ini varian produknya cukup beragam dan ini beberapa di antaranya. Nah, yang paling legendaris ini boleh saya tunjukkan ya Tribuners. Boleh. Itu ada pisang bolen durian. Ini awal Mayang Sari ada, dan saya juga termasuk pelanggan dari 2011 sebenarnya, suka beli bolen tapi emang nggak ketemu langsung sama ownernya ya Tribuners. Langsung ke outletnya. Itu ini yang paling legendaris, kalau nggak isi keju coklat ya. Iya. Nah ini awal produk Mayang Sari ada ini Tribuners. Dulu harganya berapa dan sekarang udah berapa mungkin ya Bunda? Kalau sekarang untuk pisang coklat keju itu sekarang harganya 35.000. 35.000. Isi 10. Itu masih sangat terjangkau dengan kualitas rasa yang dari masa ke masa tuh masih dijaga gitu kan. Nah, ini untuk bolennya Tribuners masih hangat. Dan ini udah varian ya kalau ini ya, udah pengembangan. Itu sebenarnya memang ada di salah satu produk kita juga. Cuman memang peminatnya ada memang macam-macam ya. Kalau dia nggak suka pisang, mereka rata-rata larinya ke stick roll. Stick roll ini isinya keju. Sama bahan bakunya kulit pastry juga, hanya dalamnya tidak ada pisang. Jadi dia ke coklat batangan atau ke keju batangan. Ini Tribuners. Jadi tergantung Anda mau milih yang mana ya. Ini yang di display termasuk yang ini ya. Ya.
Ya Tribuners, ini kalau ini harganya gimana ini Bun? Sama, itu 35.000 per 35, kotak. jadi benar-benar sangat terjangkau. Ini khas loh. Mayang Sari ini bisa Anda jadikan oleh-oleh juga ketika misal Anda berkunjung ke sanak family yang ada di luar Lampung. Ini bisa jadi salah satu referensi. Nah, apalagi ntar lagi puasa ya Bun, nggak lama habis itu Ramadan, Lebaran kan. Nah yang paling khas dari Mayang Sari ini juga Tribuners, ini cantik banget, bisa saya tunjukkan. Ini hampers ya Bun, boleh dijelaskan Bun, ini hampers yang apa nih? Itu hampers legit anyam. Jadi baru 2 tahun yang lalu kita mulai munculkan hampers karena ini seperti ini produknya Tribuners. Jadi itu ada macam-macam. Jadi ini ada anyaman-anyaman, ada beberapa anyaman. Ini aku bawa 2 juga, itu dari semua anyaman. Kita sebenarnya untuk model anyamannya itu ada kurang lebih 30-an ada. Wow, sangat variasi model sekali. Ya, 30 motif anyam kita ada. Tapi ini kita bawa yang best seller yang nah ini dipesan. Ini best sellernya aja kayak gini nih, cakep banget. Ini bisa ada ide untuk bikin bentuknya lucu-lucu gini gimana sih Bun? Ini ada yang kotak-kotak, ada, saya nggak tahu sih namanya, yang jelas ini ada namanya guys. Jadi coba Bunda jelasin dulu nih Bun. Dari pinggir ini yang seperti pelangi ini Bun. Ini kita bilangnya kalau yang seperti pelangi itu anyam legit gulung anyam rainbow. Ada rainbow cake, nah ini rainbow ya. Terus kemudian di sampingnya itu legit gulung domino, kayak papan catur gitu ya. Terus kemudian di sampingnya lagi ada legit anyam. Nah itu seperti geribik. Kelihatan nggak nih Tribuners? Ya. Lalu yang ini ada legit anyam kincir rainbow karena dibentuknya seperti kincir. Benar. Ya, kemudian di sampingnya itu legit maskofis yang isinya tuh ada skade, ada kismis. Ini tergantung. Buah ya, lebih kayak kalau misal suka makan legit ada asam-asamnya, bisa ke legit gulung prunes atau ke legit gulung maskofis. Berarti tinggal mengikuti selera Anda, para konsumen mau yang mana. Bahkan yang legit original juga ada kan Bun? Kita juga sediakan. Ada. Yang legit gulung original ada, terus kemudian kita hari ini nggak bawa legit yang loyang. Kebetulan kemarin belum sempat prepare lagi, ya, belum sempat diproduksi. Cuman yang jelas kita juga bisa ada. Gitu kan. Jadi kalau misalnya mau lihat produk-produknya Mayang Sari itu bisa dilihat di IG-nya, IG-nya toko Mayang Sari. Di situ semua produk kita ada. Anda cek langsung IG toko Mayang Sari. Nah, di situ beragam produk yang dihadirkan oleh Mayang Sari Bakery itu ada di sana Tribuners. Termasuk Anda bisa cacicut, misal mau langsung pesen, ya kan Bun? Ya, jadi kita boleh. Misal nggak, nah sebelum kita ngomongin pesennya bisa lewat mana selain kita datang, kalau misal kita mau datang tuh kemana aja nih Bun outlet kita Bun? Outlet kita sekarang yang Bunda pegang secara langsung itu ada 3. Yang pertama itu di Kimaja, yang kedua di Tengku Umar, yang ketiga di Bundaran Haji Menang. Itu yang memang Bunda pegang secara langsung. Tapi kalau mitra kita juga ada yang di Kota Bumi, itu juga mitra kita. Itu juga kalau memang pesan bisa langsung dengan mitra kita untuk di daerah. Sebenarnya Bunda ada beberapa orang reseller, beberapa juga. Mitra juga di berbagai macam daerah. Nanti mungkin kontaknya akan kita share di IG kita mungkin nanti ya. Jadi bisa. Ini berarti udah merambah loh Tribuners ke daerah-daerah. Jadi misal Anda pengen itu nggak harus Anda jauh-jauh ke Bandar Lampung. Di Kota Bumi paling dekat ya untuk misal dari arah Liwa ada di sana Tribuners. Atau mungkin bisa menghubungi reseller-resellernya yang ada di kabupaten kota lainnya gitu. Nah Tribuners, sebelum kita ngobrol lebih jauh ini yang warna-warni ini apa? Nah mungkin selain kita bisa belanja langsung datang ke toko atau melalui reseller, nah bisa lewat cara apa nih Bun? Karena kan sekarang teknologi ya Bun, terlebih kondisi pandemi juga orang mungkin agak worry nih gue kalau mau datang langsung gitu kan. Betul. Kita bermitra juga dengan GoFood, GrabFood juga, ShopeeFood lagi kita proses ya, lagi karena memang mereka masih baru juga di Lampung, jadi masih kita dalam proses pendaftaran produk kita di situ. Keren banget nih. Nah, kita boleh tanya nih Bun, kenapa kita tertarik juga nih untuk merambah pasar digital, marketplace gitu? Karena gini ya, karena mungkin sudah zamannya ya mungkin orang untuk agak terlepas riskan, pandemi enggaknya juga sebenarnya ya. Betul, sebenarnya
memang karena sekarang kan dari anak kecil sampai orang tua itu yang namanya handphone tuh udah pasti deh ya. Yang orang tua juga pengen belajar, apalagi yang anak-anak itu udah apa-apa tuh cepet aja deh kalau pesen gitu kan. Jadi karena menurut aku sih digital marketing itu udah memang harus kita ikuti ya. Seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang, kita nggak bisa istilahnya hanya menunggu bola, tapi kita juga harus menjemput bola. Nah, gitu. Benar. Jadi dua-duanya jalan ya, Bun ya. Offline jalan, online juga jalan. Tapi kalau mau dibilang pasarnya untuk saat ini tinggian yang mana, Bun? Kadang-kadang ramean online. Kadang-kadang kalau lagi musim hujan ya. Ini tandanya banyak orang mager. Kalau udah hujan tuh pasti rame online ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak begitu hujan, offline dan online sih sama aja ya kapasitas penjualannya gitu. Ya. Nah ini Bun, nggak usah ngomongin sukses, makanya kalau ngeliat dari Bunda ini kan kayaknya sukses, ini makin cabang-cabang ada gitu, reseller ada, pasti ada hal yang sempat membuat jatuh, biar bisa jadi pelajaran juga nih untuk orang yang memulai bisnis. Pernah nggak sih Bun? Kelihatannya kan kayaknya jalan sukses, jalan aneka variasi lahir gitu kan? Gimana Bun? Namanya usaha itu pasti ada naik turunnya, ada kalanya lagi naik, ada kalanya lagi turun, itu pasti ada. Tapi kita sebagai entrepreneur kita harus hadapi itu karena memang konsisten untuk bertahan itu, mempertahankan usaha itu emang nggak mudah ya, nggak mudah. Pertama namanya usaha itu kan kita kadang-kadang suka pesimis kalau sudah kurang laku. Misalnya hujan nih, yang kita nggak bisa lawan itu adalah cuaca ya. Jadi hujan, produk sudah kita bikin, tapi nggak ada yang beli. Kalau untuk pemula biasanya dia sehari 2 hari kena tempaan itu biasanya, aduh besok uang modal itu udah habis gitu kan ya, karena nggak laku, yang akhirnya dimakan sendiri gitu. Tapi kalau kita memang mau benar-benar usaha ya itu kita tidak boleh kenal apa itu kata gagal. Jadi kita terus lagi, coba lagi, harus seperti itu sih, harus konsisten sih. Karena pembeli juga gini, dia misalnya lihat nih ada toko kita gitu ya, belum tentu dia lihat toko kita hari ini terus langsung beli hari ini gitu kan. Terus saat dia mau beli, toko kita tutup misalnya gitu kan. Yang ada di pemikiran dia, kemarin Mayangsari tutup, mungkin hari ini juga tutup. Nah itu, jadi kita tuh kalau udah bener-bener mau usaha dari awal itu harus konsisten, buka terus. Kalau gitu buka terus, mau ada yang beli, mau ada yang beli, buka aja terus gitu. Paling kita menyesuaikan misalnya itu tapi akan terbaca dengan sendirinya sih nanti jumlah yang harus kita produksi itu akan terbaca itu seiring pengalaman ya? Iya, seiring dengan pengalaman. Misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat itu hari kerja, produksinya mungkin hanya sedikit, terus nanti pas di weekend produksinya agak banyak, itu nanti pola itu akan terbaca sendiri. Gitu, secara dengan beriringnya waktu usaha itu berjalan. Itu proses belajar dan pengalaman Tribuners. Jadi nggak bisa langsung instan gitu aja tahu gitu ya. Bisa. Pernah nggak sih Bun kita ngalamin nggak laku nih gitu? Misal kita udah produksi, pernah nggak sih Bun? Pernah. Terus gimana tuh? Kan kue-kue gini kan nggak awet gitu loh. Betul. Mungkin hanya berapa hari kan kalau di suhu ruangan. Gimana Bun? Kalau aku itu kita bagikan ke panti biasanya sih kita misalnya hari ini hujannya dari pagi sampai sore nggak produksi udah terlanjur diproduksi misalnya gitu kan. Sedangkan besok harus produksi barang baru lagi gitu kan. Ya udah, aku sih jalan satu-satunya, kita banyak panti yang bisa kita datangi gitu ya, kita berbagi juga sama anak-anak itu banyak sekali yang menanti kue-kuenya kita gitu kan. Jadinya di samping memang saya ada jadwal tersendiri ya memang yang kita produksi khususkan untuk anak-anak panti itu, tapi istilahnya kalau di hari-hari yang memang itu istilahnya bonus buat mereka gitu loh. Jadi kalau memang karena kan saya pengennya itu konsumen menerima barang produk kita tuh fresh setiap harinya. Jadi ya insya Allah kalau kita mau berbagi juga ya akan berbalik baik juga ke kitanya gitu. Jadi jangan takut lah, misalnya
atau enggak misalnya udah terlalu banyak sekali gitu ya barang itu sampai si panti ini agak bosen nih nerima barang kita kasih ke panti yang lain gitu. Oke, jadi konsepnya imbang ya Tribuners. Iya. Jadi pahalanya dapat juga Pahalanya gitu kan. dapat Mungkin juga. itu waktu untuk kita berbagi dulu deh. Iya. Nanti tanpa disangka baliknya lebih. Betul. Mungkin kata Allah mungkin hari ini uangnya bukan untuk jualan dulu deh, mungkin ya kuenya mungkin untuk dibagiin ke anak-anak panti gitu. Jadi ya mungkin seperti itu. Nah, Bunda, kalau boleh dijelasin dulu setelah kita bolen ini, kemudian kan Bunda secara bertahap ikut berbagai kursus bakery, kue segala macam. Itu apa selanjutnya setelah mungkin mengembangkan produk dari bolen ini yang kita pelajari di awal? Kalau pertama kali itu aku bikin pisang bolen, yang paling aku pertama kali pelajari itu adalah bikin donat. Donat. Yes, karena waktu itu gini, di Lampung itu belum ada orang yang Dunkin Donat itu belum masuk ke sini. Jeko itu belum masuk di Lampung. Sedangkan Jeko, Dunkin itu tuh di Jakarta terutama ya. Itu antusias konsumen itu banyak sekali gitu loh. Di Lampung itu waktu itu belum ada. Jadi waktu itu aku terpikir kenapa nggak nih Mayang Sari bikin donat yang enak sekelas Dunkin atau sekelas Jeko gitu kan. Jadi itu pertama kali aku gambling bikin produk adalah donat gitu kan. Kemudian ternyata memang luar biasa antusiasnya, banyak sekali. Awal titik aku belajar produk yang aku produksi dan aku jual itu adalah donat. Justru donat. Donat. Kan orang mikirnya donat tuh simple banget lah gitu kan, nggak perlu kursus kayaknya. Tapi kita sampai sebegitunya biar kualitasnya tuh setara gitu kan ya. Betul. Sampai akhirnya donat itu sudah mulai jalan, sudah mulai banyak laku ya. Itu aku udah mulai mempekerjakan khusus yang memang bikin donat gitu loh, supaya dia tidak merubah rasa, merubah bentuk gitu dari awal produksi. Terus jadi setelah donat baru aku mulai ke bolu-boluan, ke cake, ke semua, terus ke jajanan pasar, terus ke kue basah. Itu baru deh udah mulai merambat semuanya. Nah, ini yang paling butuh perjuangan Bun, pas ikut-ikut kursus-kursus itu pas momen kapan tuh? Pasti Bunda inget banget kan? Yang butuh perjuangan ya? Legit Anyam ini butuh perjuangan karena dia memang penuh tantangan dan penuh kesabaran. Jadi bikin kuenya tuh bener-bener perlu kesabaran karena kita kan dalam waktu menganyam itu kita harus melihat pola ya, ini bagaimana bisa terbentuk seperti ini. Iya benar. Itu bener-bener kayak PR dan ada hitungannya tersendiri juga. Bagaimana dia bentuknya bisa presisi. Ini bukan pas ngadon untuk bikinnya tuh per layer gitu nggak sih Bun? Ya, sama seperti kita bikin legit, jadi kita tuh perlapis. Terus bisa ketemu bentuk yang seperti ini gitu kan? Jadi itu adalah tekniknya adalah di pemotongan. Jadi kalau pengerjaan legitnya tetap sama seperti legit biasa yang dipanggangnya itu perlapis. Teknik memotongnya bagaimana bisa dibentuk seperti itu yang PR banget lah ya, PR banget. Tapi kalau kayak misalnya bolu-bolu, roti-roti itu simpel ya, maksudnya masih semua orang bisa. Tapi kalau legit Anyam ini nggak semua orang bisa. Pernah gagal nggak nih? Awalnya gagal. Sebelum akhirnya jadi cantik gitu kan? Awalnya gagalnya, tapi waktu kita masih trial ya. Jadi aku memulai usaha untuk membuka pesanan legit gulung Anyam ini. Itu aku berapa kali coba lagi, apalagi kalau ada motif baru. Kalau udah motif baru itu kan kita coba tuh biar bisa berbentuk seperti ini, kita potong, gagal, bikin lagi, potong lagi. Jadi banyak nih kue-kue untuk mencapai satu motif ya gitu, sampai akhirnya bisa dapat beberapa macam motif gitu. Perjuangannya luar biasa Tribuners untuk menemukan pola cantik kayak gini. Nah, ini per hampers lapis Anyam ini berapa Bun? Kita pasarin biasanya Bun kayak gini Bun? Seperti ini ya, ini isinya ada 40 iris. Ini Bunda jual harganya 250.000. Isinya 40 iris dengan 5 macam motif.
legit gulung anyam. Sama ini juga isinya ya? Ya, sama. Oke, 250. Ini nanti lebaran naik nggak nih Bun? Insya Allah enggak. Ini kan ntar lagi momen lebaran juga nih. Insya Allah enggak. Nah, Tribuners ini bisa jadi salah satu pilihan Anda di momen lebaran, momen Idul Fitri. Meskipun nanti masih mungkin kondisi pandemi ya, dan kita dibatasi untuk sering bersilaturahmi. Nah, nggak ada salahnya nih kita kirim hampers ke orang tua, ke mertua, ke sanak family gitu kan. Seperti ini. Pasti bahagianya tuh nggak ngalahin ketika kita silaturahmi langsung gitu kan ya. Betul. Nah, ini Bunda Evi ini biasa menerima juga pesanan hampers untuk lebaran atau momen-momen lain jika memang dibutuhkan sesuai kebutuhan Anda Tribuners. Nah, ini biasanya kita kalau udah momen lebaran gitu produksinya bisa berapa kali lipat nih Bun? Wah, untuk kalau kayak gini, legit anyam itu Bunda bisa ribuan. Wow, bisa dari ribuan mana aja? Khusus Lampung saja kah pasarnya? Enggak, di luar daerah juga. Jadi kita banyak reseller yang memang ambil produk dari kita. Mereka tuh yang biasanya ada yang sampai ke Jakarta, ke Bandung, terus ke luar kota ya, bahkan sampai ke luar negeri juga pernah ada yang mereka kirim gitu loh. Tapi Bunda memang kerjasama dengan banyak reseller ya. Jadi reseller Bunda itu lebih memang fokus ke marketingnya. Kalau Bunda kan kalau udah lebaran tuh fokusnya ke produksi. Buat produksinya gimana? Memproduksinya gitu kan. Jadi terus admin Bunda, karyawan-karyawan kita fokus melayani pesanan-pesanan reseller. Jadi kalau marketingnya udah sampai ke luar negeri ataupun ke luar dari Lampung, itu udah pasti hasil karyanya reseller-reseller itulah gitu kan. Karena mereka itu memang fokusnya ya di marketing. Dalam hal ini kerjasama penting banget Tribuners. Jadi kita nggak harus memberdayakan karyawan aja. Jadi teamworknya itu luas gitu. Misal ada yang tertarik, misalnya berawal dari konsumen sebenarnya Betul. Boleh nggak nih Bun, gue jualin juga gitu kan? Iya, betul. Oke, jadi ini untuk Anda yang pengen kue-kue dari Mayang Sari emang gampang banget sekarang aksesnya, nggak harus ke Bandar Lampung Tribuners. Nah ini Bun, kalau kita ngelihat variasi produknya kan banyak banget. Nah ada yang belum kita kulik nih. Sebelum minuman yang di belah sini apa nih Bun? Boleh diperlihatkan nih Bun. Ini apa kue yang cantik ini? Oh iya, ini bronchis. Bronchis Tribuners. Bronchis. Itu pengembangan dari produk brownies sebenarnya. Karena brownies panggang itu kan lebih cenderung manis. Itu Bunda kombinasi dengan krim keju. Krim keju jadinya seperti ini. Jadi kita kalau pas gigit cita rasanya itu kalau misalnya kita ketemu manisnya si brownies terus kena gurihnya si keju, itu jadi kayak semacam apa ya, banyak netralin lah ya, gitu. netralin, nggak malek jadi nggak gitu ya? malek gitu. Oke Tribuners. Nah ini yang berapa lagi kalau bronchis gini Bun? 45.000. Ini bestseller di Mayang Sari saat ini? Iya. Ini produk terbaru ya bisa dibilang? Terbaru. Oke. Nah kalau kita lihat, kita ulas awal-awal tuh kan selain bolen ini juga ada, terus yang Korean. Oh ya, Korean garlic bread. Nah. Jadi Bunda hari ini itu juga, jadi Bunda memang gini, konsep Mayang Sari itu adalah produk yang lagi viral misalnya gitu ya, misalnya di mana gitu. Itu kita coba produksi, kita coba jual gitu. Kayak waktu itu kue balok. Berarti kita berusaha menuhin kemauan pasar. Iya, kita mengikuti kemauan pasar. Waktu itu musimnya kue balok, aku tuh belajar, aku tanya sama chef aku yang di Bandung, karena itu kan viralnya memang di Bandung. Jadi aku sempat nanya sama tempat aku biasa belajar di Bandung, minta dong resepnya gitu kan. Terus aku buat, sampai cetakan itu sengaja beli karena kan itu khusus bikin kue balok itu bakar pakai areng. Pakai areng, jadi benar-benar dipanggang di atas areng. Itu aku pelajarin, begitu sudah aku bisa katakan menurut aku ya, sama dengan yang di Bandung, udah aku jual, aku pasarin. Begitupun Korean garlic bread. Jadi begitu lagi viral nih di Jakarta, itu lagi viral banget gitu kan. Aku langsung buka juga, aku langsung minta resepnya, aku pelajarin, aku bikin, aku jual. Wah, itu antusiasnya luar biasa. Tapi memang bisa dibilang untuk di dunia perbekerian ini ada pasang surut ya Bun? Iya, pasang surut. Ya makanya itu kita perlu mengikuti perkembangan update produk ya, karena tiap tahun itu ada aja keluar produk-produk baru. Dan itu bakal agak menggeser yang lama gitu kan? Iya, betul.
Sebenarnya sih produk-produk baru itu untuk memancing konsumen kita datang ke toko juga sih sebenarnya. Misalnya dia pengen belinya Korean garlic bread gitu kan, yang Nanti lagi dia bisa viral ngincer nih yang gitu lain kan. juga Nah, gitu kan. tapi sampai toko tuh nggak cuma beli Korean garlic bread, terus kadang-kadang produk-produk kita yang lama-lama juga akhirnya kayak dibeli juga karena itu gitu. yang udah legend Itu gitu yang kan. legend gitu. Jadi oh iya ya udah lama nggak makan bolen gitu. Akhirnya jadi beli Korean garlic bread, beli bolen juga gitu. Ini benar-benar pinteran yang jualan ya Tribuners. Itu trik deh kayaknya Trik ya. pasar benar. Nah ini selain aneka kue basah, kue kering. Nah ini ada kue kering juga Tribuners. Ya. Tadi belum kita bahas ya Tribuners. Ini sebelum kita bahas minuman lagi-lagi. Nah kita mau ngebahas kue kering juga di Mayang Sari. Bagi Anda nanti juga Lebaran ini kan biasanya identik dengan kue-kue kering seperti ini. Ini bisa juga kita pesan melalui Mayang Sari Bakery. Ini boleh dijelasin Bun, ini yang varian apa? Itu best seller, itu nastar keju. Nastar keju isinya tetap nanas ya? Isinya tetap nanas. Cuman adonannya kita kasih krim keju dan ditopping keju serut. Toppingnya juga masih ada keju serut. Iya. Ini best seller. Nah ini berapa Bun kalau di tempat kita Bun? Bunda jual 75.000. 75.000 pastinya dengan kualitas yang lebih premium ya Tribuners. Nah kalau yang ini Bun? Kalau yang itu choco chip nut ya. Kalau yang lagi kalau itu kayak kue good time lah kalau orang bilang. Iya, good time. Ya, good bener. time. Cuman ini kita sukaan bikin, bocah biasanya. Kesukaan bocah. Jadi kita bikin yang versinya kita. Ala Mayang Sari. Good time-nya ala Mayang Sari. Good time-nya Mayang Sari ada Tribuners. Ini sama ini Bun, produk ini harganya? Sama. Oke Tribuners, jadi tinggal Anda request apa yang Anda mau aja di Mayang Sari ini semuanya ada Tribuners. Gitu. Nah selain kue kering nih Anda lihat kan di meja ini ada yang berwarna-warni, ada pink, ada ungu. Ini warna apa ini ya? Coklat nggak? Coklat juga? Ini mangga, ini rasa mangga. Oke, itu mangga. Orange. Nah ini juga ada Rasa yang warnanya melon, hijau. Ini rasa melon, ini rasa taro, itu rasa strawberry. Ini apa Bun? Boleh Ini es dijelasin? susu jelly. Jadi Bunda pernah mengeluarkan paket yang namanya paket jajanan. Jadi itu ada minumannya, terus ada salad buahnya, terus ada ciloknya, ada empek-empeknya gitu loh. Jadi kadang-kadang kan karena waktu itu lagi musimnya isoman ya. Jadi konsumen Bunda itu banyak sekali bilang, "Bun, bikin hampers dong untuk kalau kita ngirim ke saudara kita yang lagi isoman gitu." Waktu itu gitu. Jadi oh gitu ya, oke. Jadi Bunda bikinin. Jadi Bunda bikin, akhirnya terciptalah es susu jelly ini. Jadi karena Bunda terpikirnya gini, ada makanannya, kok nggak ada minumannya? Gitu. Harus ada minumannya nih gitu. Akhirnya Bunda pelajari bagaimana cara membuat es susu jelly. Akhirnya Bunda bikin. Terus Bunda juga keluarkan tuh paket. Jadi paketnya namanya paket jajanan. Itu di situ ada empek-empek, ada cilok. Semua kita produksi sendiri. Kita semua produksi sendiri. Terus kemudian ada minuman es susu jelly-nya, terus ada salad buahnya, ada pudingnya. Itu kita kemas di satu tempat kayak tas gitu. Itu untuk hampers. Jadi memang waktu itu banyak pemesanannya untuk isoman. Itu berapa Bun? Paket waktu lengkap itu gitu Bun? Kita jual dari paket yang 50.000, 75.000 dan 100.000. Harganya terjangkau banget loh Tribuners. Jadi dari budget minim sampai yang budgetnya lumayan juga bisa di cover gitu ya. Nah ini ada varian-varian rasanya Tribuners. Jadi nggak khawatir bagi Anda yang sukanya rasa apa, itu sama aja kayak kita beli minuman yang lagi viral ya. Iya betul. Kalau orang taunya boba-boba, ini kita pakai kalau ini jelly. Jelly, oke. Nah ini ketahanannya gimana Bun? Kalau minuman kayak gini Bun? Ketahannya kalau Bunda sih seminggu ya, seminggu. Itu Bisa dalam seminggu chiller ya. Setelah seminggu sih kita tarik. Karena dia susu ya, full susu. Ini jadi dia full susu, terus kita kasih jelly. Iya, kita kasih jelly. Sama rasa sesuai warnanya ini. Mencirikan dia rasa apa gitu Tribuners. Oke. Nah Bun, ini kita ngobrol udah banyak banget soal produk juga sampai pernah ngerasa down apa enggaknya gitu kan. Nah sekarang mungkin yang bisa Bunda sharing nih untuk Tribuners di luar sana terkait bagaimana sih supaya punya daya inovasi yang berkelanjutan gitu sebagai seorang wirausaha. Oke. Kalau untuk wirausaha, aku rasa di semua wirausaha bidang apapun ya. Nggak hanya masalah makanan atau kuliner ya. Kita tuh harus ikutin tren ya.
pakaian, usaha pakaian juga ngikutin trennya lagi apa sih trennya gitu kan. Begitupun makanan. Yang lagi tren makanan apa sih? Jadi kalau dulu waktu belum musim pandemi, misalnya Bunda jalan-jalan ke Bandung nih. Ke Bandung itu jalan-jalan tapi sambil nyari apa ya yang lagi tren di Bandung nih gitu. Berarti Bunda bawa ke Lampung, terus Bunda produksi di Lampung. Tapi karena sekarang kita rutinitas jalan-jalannya lagi bener-bener dikurangin ya. Bener-bener. Lagi aduh kayaknya nggak boleh dulu jalan-jalan ke sana ke sini nggak boleh. Jadi palingnya di internet. Jadi kita biasanya tuh Bunda kalau udah buka IG tuh udah hashtag makanan viral atau hashtag makanan kekinian gitu-gitu. Jadi lebih ngelihat terus dari Google juga, dari YouTube juga. Pokoknya informasi dunia itu banyak lah ya kita dapetin dari Google. Apalagi juga di bidang makanan juga itu pokoknya udah tinggal Google deh. Kalau apalagi anak kecil zaman sekarang Google makanan apa sih yang lagi tren gitu kan, dan gitu loh. Ngikutinnya gitu aja sih Bu, nanti baru di situ kan akan keluar tuh banyak sekali model-model makanan gitu kan. Terus nanti ada juga beberapa IG yang referensi jadi inspirasi Bun juga karena dia memang membuat, menjual juga gitu. Jadi dia kadang-kadang kita ngambil inspirasi dari situ juga. Nah itu dia Tribuners, sekian sukses, nggak kerasa kita ngobrolnya itu ngalir gitu aja ya. Sudah durasi habis. Udah habis setengah jam durasinya berjalan gitu kan. Tentunya ada banyak hal yang mudah-mudahan bisa Anda petik Tribuners terkait para pengusaha sukses di Lampung ini, bagaimana membangun bisnisnya, termasuk bagaimana mempertahankannya sampai sejauh ini Tribuners. Jadi bagi Anda yang sudah punya inspirasi tapi belum dieksekusi, saatnya Anda bisa melakukan apa yang Anda bisa lakukan. Dari beberapa narasumber kita, tidak harus punya toko juga kok untuk kita membangun sebuah usaha atau bisnis ya Bun ya. Betul. Nah kalau yang ini memang sosok yang memang sudah memiliki banyak outlet Tribuners, jaringannya sudah luas. Nggak apa-apa, kita nggak perlu minder, yang penting ilmunya yang kita ambil. Gimana beliau belajar, terus berkarya, terus melahirkan hal-hal yang baru gitu Tribuners. Satu hal nih Bun sebelum kita closing, mungkin apa yang bakal dilakukan Mayang Sari ke depan untuk terus bisa berkarya? Oke. Mayang Sari ya kita bertahan apalagi di masa seperti ini ya. Kita tetap bertahan, kemudian kita tetap mengikuti tren makanan yang lagi tren saat ini apa, untuk mengikuti perkembangan zaman ya kita juga mengikuti perkembangan itu supaya juga produk kita juga tidak ketinggalan. Terus kemudian juga jadi banyak plusnya, menambah varian juga. Terus konsumen kita juga jadi nggak hanya itu aja yang dibeli di toko kita gitu. Cuman memang untuk memperkenalkan produk baru itu susah-susah gampang ya di saat kondisi seperti ini. Apalagi semua bahan baku lagi naik, tapi kita tetap konsisten, Mayang Sari tetap konsisten, tidak akan merubah bahan baku yang kita pakai walaupun semua bahan baku dalam kondisi naik. Iya, benar gitu. banget tuh. Jadi ya pokoknya bertahan Mayang Sari dan terus mengikuti perkembangan zaman. Keren banget. Ya Tribuners, mudah-mudahan sosok dari Bunda Evi, owner dari Mayang Sari Bakery, bisa menginspirasi Anda semua untuk lebih terpacu lagi untuk menjadi sukses layaknya beliau. Sekian untuk bincang sore kita ini di rubrik UMKM. Next kita akan hadirkan narasumber lainnya tentunya yang punya inspirasi beragam inovasi juga pastinya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.